Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama puji dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini saya dapat mempresentasikan hasil dari proposal saya. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabi besar Muhammad SAW. Baik, langsung saja, perkenalkan, nama saya Indah Fani Damayanti. Jadi, saya adalah mahasiswa semester 6 Prodi Manajemen Pendidikan Islam yang akan mempresentasikan hasil dari proposal kualitatif yang berjudul Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Ar-Rahmah Samarinda, yang mana mata kuliah ini diempu oleh Bapak dosen yang bernama Habib Anwar Al-Ansori MPD. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Baik, di sini kita masuk ke latar belakang. Ya, yang pertama, jadi majunya pendidikan dan kualitasnya merupakan salah satu faktor suatu bangsa bisa dikatakan maju. Kenapa? Karena dengan melalui pendidikan yang berkualitas bisa dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Ya, karena kita ketahui sumber daya manusia itu menjadi aset bagi suatu bangsa. Jika pendidikan bisa menghasilkan sumber daya yang baik, maka menjadi salah satu faktor suatu negara bisa dikatakan maju dengan kualitas pendidikan yang baik dan maju juga. Nah, selanjutnya, dalam mewujudkan sekolah yang bermutu dibutuhkan manajemen yang baik dalam pengelolaannya. Ya, karena dengan adanya manajemen yang baik, sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan agar bisa mencapai visi misi sekolah dan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Maka dari itu, dalam lembaga pendidikan, manajemen harus dijalankan dengan baik untuk menjaga keberlangsungan hidup pada lembaga pendidikan. Nah, selanjutnya, manajemen berbasis sekolah atau MBS berkontribusi dalam pemecahan masalah dengan menggerakkan seluruh stakeholder sekolah. Ya, jadi dalam pemecahan masalah pendidikan, dari pemerintah pusat menyerahkan seluruhnya kepada sekolah agar bisa memecahkan masalah dengan melibatkan seluruh stakeholder. Seluruh stakeholder di sini menyangkut mulai dari stakeholder internal seperti para tenaga pendidik, para tenaga kependidikan, para staf dan lain sebagainya. Nah, adapun seperti stakeholder eksternal bisa mengajak masyarakat agar bisa membuat keputusan bersama juga. Jadi dengan adanya MBS, peranan pusat diberikan kepada sekolah, yang mana peranan pusat bergeser dari yang awalnya mengontrol menjadi mempengaruhi, dari yang awalnya mengarahkan ke memfasilitasi, dari menghindari resiko menjadi mengelola resiko. Selanjutnya, manajemen berbasis sekolah dipandang sebagai desentrali otoritas dan tanggung jawab secara sistematis kepada sekolah untuk mengambil keputusan. Jadi sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman bagi sekolah itu sendiri. Nah, sehingga sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya. Jadi, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah, karena pihak sekolah lah yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya. Nah, MBS dianggap menjadi solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan, karena sekolah diberikan otonomi dalam peningkatan mutu sekolah. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Nah, di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi manajemen berbasis sekolah di MI Ar-Rahmah. Yang kedua, bagaimana peningkatan mutu pendidikan di MI Ar-Rahmah. Yang ketiga, apa faktor pendukung dan penghambat manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Ar-Rahmah. Baik, selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Jadi yang pertama, untuk mengetahui implementasi manajemen berbasis sekolah di MI Ar-Rahmah. Yang kedua, untuk mengetahui upaya peningkatan mutu pendidikan di MI Ar-Rahmah. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Ar-Rahmah. Baik, selanjutnya kita masuk ke manfaat penelitian. Nah, di sini bisa kita lihat ada 2 manfaatnya. Yang pertama ada manfaat teoritis, yang kedua ada manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambahkan pengetahuan, melengkapi kajian, memberikan wawasan, pengalaman, dan informasi mengenai manajemen berbasis sekolah di MI Ar-Rahmah. Yang kedua, manfaat praktisnya yang pertama bagi kepala sekolah dan guru, yakni dari hasil penelitian ini bisa dipandang dapat membantu memahami manajemen berbasis sekolah untuk senantiasa meningkatkan pelayanan dan pengelolaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Ar-Rahmah. Yang kedua, manfaat praktis bagi penulis yakni untuk menambahkan wawasan penelitian
tentang implementasi manajemen berbasis sekolah, khususnya pada dunia pendidikan yang mana kita sebagai calon tenaga kependidikan harus mengetahui mengenai manajemen berbasis sekolah, terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Baik, kita masuk ke penegasan istilah. Jadi di sini ada 3 istilah. Yang pertama ada implementasi, yang kedua ada manajemen berbasis sekolah, yang ketiga ada mutu. Nah, jadi penegasan istilah dari implementasi menurut secara bahasa adalah pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umumnya adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya manajemen berbasis sekolah dapat kita artikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi dan fleksibilitas kepada sekolah. Jadi MBS atau manajemen berbasis sekolah dapat dimengerti bahwa pada dasarnya pemerintah menginginkan sistem pendidikan di daerah dijalankan dengan secara mandiri yang kegiatan tersebut melibatkan beberapa elemen yang ada dalam lingkungan sekolah tersebut. Selanjutnya, mutu secara bahasa berarti ukuran baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf, atau derajat. Sedangkan secara istilah, manajemen mutu dalam lembaga pendidikan adalah cara mengelola seluruh sumber daya pendidikan agar menghasilkan layanan pendidikan yang sesuai atau bahkan melampaui kebutuhan pelanggan. Baik, selanjutnya kita masuk ke kajian pustaka. Nah, jadi kajian pustaka itu adalah kajian yang diambil dari penelitian-penelitian terdahulu. Di sini ada 3. Yang pertama kita masuk ke penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Hidayah pada tahun 2018 dengan judul Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di MTS Darul Ilmi Batangkuis. Nah, jadi dari pelaksanaan pembelajaran dalam melaksanakan perencanaan manajemen berbasis sekolah dalam penelitian meningkatkan hasil belajar siswa dikatakan berjalan sekitar 95%, yang mana faktor pendukung untuk menunjang proses pembelajaran 67 siswa ialah tenaga pendidik di atas 98% sudah S1. Selanjutnya dari penelitian terdahulu yakni dari Ismail yang berjudul Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Donggala pada tahun 2019. Jadi pada penelitian ini implementasi manajemen berbasis sekolah yang diterapkan dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTS Negeri 1 Donggala yang diambil alih wewenang mulai dari rencana pengembangan madrasah, manajemen kurikulum, manajemen proses belajar mengajar, manajemen kesiswaan, manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan, manajemen sarana prasarana, manajemen keuangan dan perdanaan madrasah dan manajemen hubungan madrasah dengan masyarakat. Sehubungan dengan manajemen berbasis sekolah, kepala sekolah dituntut memiliki kreativitas, kemampuan dalam mengelola pendidikan, kepala sekolah dituntut untuk memiliki kecerdasan profesional. Nah, selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu dari Suherman dengan judul Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTS Wahyu Mandiri Kabupaten Goa pada tahun 2021. Nah, keleluasaan untuk mengelola, menetapkan, dan mengatur sendiri sumber daya dan sumber dana sesuai dengan kebutuhan sehingga manajemen berbasis sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan. Jadi perbedaan dengan penelitian terdahulu yang telah disebutkan tadi, yakni tentunya pada titik fokus penelitian, di mana penelitian saya fokus pada implementasi manajemen berbasis sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di MIA Rahmah. Jadi mulai dari lokasinya sudah berbeda. Selanjutnya terdapat persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengelola madrasah dengan pengaitan pilar-pilar dari MBS dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Nah, di sini ada tujuan penerapan MBS. Jadi, tujuan penerapan MBS adalah untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui kewenangan atau otonomi kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipasif. Nah, selanjutnya manajemen berbasis sekolah yang dicirikan dengan adanya 7 pilar yang terdiri dari yang pertama, manajemen kurikulum dan pembelajaran. Jadi manajemen kurikulum merupakan bentuk usaha untuk mempelajari pencapaian tujuan pengajaran khususnya untuk meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Selanjutnya, manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan. Jadi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, sampai kepada pemberhentian. Selanjutnya, manajemen peserta didik. Ya, jadi manajemen peserta didik dimaksud sebagai suatu upaya
untuk melakukan suatu pengelolaan terhadap karakteristik peserta didik sehingga anak mendapatkan kondisi untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Selanjutnya, manajemen sarana dan prasarana. Jadi manajemen prasarana dan prasarana berbasis sekolah adalah pengaturan sarana dan prasarana dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah. Selanjutnya, manajemen keuangan dan pembiayaan. Jadi manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan, sedangkan fungsi keuangan adalah kegiatan utama yang harus dilakukan oleh yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu. Selanjutnya, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Jadi dalam membangun hubungan timbal balik antara suatu organisasi dengan masyarakat maka diperlukan adanya manajemen humas. Selanjutnya, manajemen budaya dan lingkungan sekolah. Jadi manajemen budaya dan lingkungan sekolah ini harus berfokus pada prinsip-prinsip MBS itu sendiri, yakni yang pertama visi misi dan tujuan sekolah, lalu menggunakan komunikasi formal dan informal, inovatif, berorientasi pada kerja, memiliki komitmen yang kuat. Itu tadi manajemen budaya lingkungan sekolah. Landasan teori selanjutnya ialah MBS dan peningkatan mutu pendidikan. Di sini ada 3. Yang pertama, setiap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan perlu memahami makna mutu pendidikan. Yang kedua, konsep mutu dalam pengertian standar dan penyelenggaraan pendidikan terdapat 3 aspek penting, yaitu input, proses, dan output. Jadi input di sini ialah mulai dari bagaimana kebijakan mutunya, bagaimana proses penyeleksian SDM yang berkualitas dan lain sebagainya. Adapun proses di sini ialah bagaimana proses dalam pembelajaran itu, apakah dilakukan dengan kreativitas, apakah dalam kepemimpinan kepala sekolah dijalankan dengan baik, dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah output. Output di sini ialah seperti bagaimana sekolah apakah bisa menghasilkan para siswa yang berprestasi, apakah bisa menghasilkan para siswa yang terserap di dunia pendidikan yang lebih tinggi ataupun di dunia kerja. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Jadi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang mana suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks. Nah, dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi pendekatan kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan. Selanjutnya, tempat penelitian. Jadi penelitian ini dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Ar-Rahmah, Samarinda, yang beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta kilometer 1, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya, fokus penelitian menelaah perihal implementasi manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Ar-Rahmah Samarinda. Maka fokus analisis atau penelitian mengenai manajemen berbasis sekolah dan peningkatan mutu pendidikan. Kita lanjut ke sumber data. Jadi di sini ada 2 sumber data, yakni ada sumber data primer dan sumber data sekunder. Nah, kita masuk yang ke sumber data primer. Jadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ar-Rahmah Samarinda, dengan alasan karena Kepala Madrasah adalah orang yang memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Selain itu, sumber data lainnya ialah wakil kepala madrasah dan para guru. Selanjutnya, sumber data sekunder. Jadi, data sekunder adalah data tambahan yang hanya digunakan sebagai data pendukung dari sumber data primer. Adapun sumber data sekunder yang diperlukan seperti data dokumentasi maupun data laporan yang telah tersedia. Selanjutnya kita masuk ke teknik analisis data. Di sini bisa kita lihat ada 4. Yang pertama, data collection atau pengumpulan data. Jadi dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya yang bisa disebut dengan triangulasi. Yang kedua, data reduction atau reduksi data. Jadi mereduksi data berarti ialah merangkum, memilih dan melihat hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari temanya. Nah, selanjutnya data display atau pengajian data. Jadi dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Selanjutnya yang terakhir, conclusion drawing atau verification. Jadi langkah keempat dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Jadi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Nah, selanjutnya di sini ada teknik keabsahan data.
Jadi teknik keabsahan data ada dua. Yang pertama standar kredibilitas, yang kedua melakukan triangulasi. Nah, kita masuk yang ke pertama, standar kredibilitas. Jadi standar kredibilitas ini hasil penelitian memiliki kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Perlu dilakukan seperti memperpanjang keterlibatan penelitian di lapangan, melakukan observasi terus-menerus, dan sungguh-sungguh. Penelitian dapat mendalami fenomena yang ada gitu. Nah, selanjutnya melakukan triangulasi. Triangulasi di sini yakni mulai dari metode, isi, dan proses, yang mana melibatkan atau diskusi dengan teman sejawat, dan melakukan kajian atau analisis kasus negatif, dan juga melacak kesesuaian dan kelengkapan hasil analisis. Jadi alasan mengapa saya memilih lokasi di MI Ar-Rahmah yakni ialah sebelumnya karena memang dulu saya pernah melakukan observasi dan wawancara langsung kepada kepala sekolah terkait sesuai juga dengan penelitian saya saat ini yakni tentang manajemen berbasis sekolah. Nah, jadi waktu saya wawancara sebelumnya juga sudah menanyakan terkait mengenai bagaimana sih tujuan visi misi sekolah dalam madrasah gitu. Bagaimana profil lulusan madrasah, kurikulum madrasah, sistem pembelajarannya, sistem kepemimpinannya, SDM di madrasah, sapras dan lain sebagainya yang melingkup dengan manajemen berbasis sekolah. Maka dari itu, jadi saya sudah mendapatkan gambaran sedikit terkait bagaimana implementasi manajemen berbasis sekolah di MI Ar-Rahmah. Jadi itu mengapa alasan saya memilih penelitian di Madrasah MI Ar-Rahmah.